Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik solawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Pelangi, terdapat warung bakso yang sudah berdiri selama lebih dari 2 dekade. Warung itu dikenal dengan nama Bakso Bu Santi, milik seorang wanita parubaya yang ramah dan murah senyum. Bu Santi bukanlah orang asing bagi warga setempat. Sejak awal membuka usaha, baksonya telah menjadi favorit banyak orang, terutama karena cita rasanya yang unik dan teksturnya yang kenyal seperti urat. Warung Bakso Bu Santi berlokasi di tepi jalan raya, dengan bangunan sederhana berdinding kayu dan atap seng. Meski penampilannya tidak terlalu mencolok, aroma harum kuah bakso yang menguar dari warung itu selalu berhasil menarik perhatian para pelanggan. Setiap sore, warung ini penuh sesak oleh pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Namun, ada satu hal yang membuat warung ini berbeda dari warung bakso lainnya. Meskipun lokasinya terpencil, Bu Santi selalu memiliki pelanggan yang datang tanpa henti. Bahkan ketika pedagang bakso lain di kampung tersebut mulai meredup, warung Bu Santi tetap ramai. Hal ini memicu desas-desus di kalangan warga tentang rahasia di balik kesuksesan luar biasa Bu Santi. Seiring waktu, rumor tentang Bu Santi mulai berkembang. Ada yang mengatakan bahwa keberhasilannya adalah hasil dari ilmu hitam atau pesugihan. Beberapa warga berbisik-bisik bahwa Bu Santi melakukan ritual tertentu untuk menjaga agar warungnya tetap ramai. Mereka juga menyebut bahwa baksonya memiliki rasa yang aneh dan sulit dijelaskan, seolah-olah menggunakan bahan yang tidak biasa. Tidak hanya itu, perilaku Bu Santi pun mulai dipertanyakan. Ia sering terlihat keluar rumah pada larut malam, membawa karung besar yang tampak berat. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa itu adalah persediaan bahan baku bakso. Namun, jawabannya tidak cukup untuk menghilangkan rasa curiga warga. Salah satu warga yang paling penasaran adalah Pak Tono, seorang pensiunan guru sekolah dasar yang tinggal tak jauh dari warung Bu Santi. Pak Tono sering menghabiskan waktu luangnya mengamati aktivitas di sekitar warung. Ia mencatat pola-pola aneh dalam kebiasaan Bu Santi, seperti bagaimana ia selalu menutup warungnya tepat pukul 9 malam, meskipun masih banyak pelanggan yang ingin memesan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan warung itu, gumam Pak Tono suatu malam saat melihat Bu Santi keluar rumah dengan karung besar di pundaknya. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Tono memutuskan untuk mengikuti Bu Santi secara diam-diam. Ia membawa senter kecil dan berjalan perlahan di belakang wanita itu, berusaha tidak menimbulkan suara. Bu Santi berjalan menuju sebuah gudang tua yang berada di ujung kampung, tempat yang jarang dikunjungi orang karena reputasinya sebagai tempat angker. Saat Bu Santi masuk ke gudang, Pak Tono bersembunyi di balik pohon besar di dekat pintu. Dari celah-celah kayu lapuk, ia melihat Bu Santi meletakkan karung besar di lantai dan membukanya. Isi karung itu membuat Pak Tono tercengang. Di dalamnya terdapat potongan daging segar yang tampak tidak biasa. Warna dan teksturnya berbeda dari daging sapi atau ayam yang biasa digunakan untuk bakso. Bu Santi kemudian mulai mengeluarkan alat-alat yang terlihat seperti pisau pemotong dan mangkuk besar. Ia bekerja dengan cepat, memotong-motong daging itu menjadi potongan kecil sebelum mencampurkannya dengan bumbu-bumbu. Gerakannya cekatan, namun ada sesuatu yang mengerikan dalam cara dia bekerja, seolah-olah ia sedang melakukan ritual yang tidak wajar. Pak Tono tidak bisa menahan rasa ngeri yang merayapi tubuhnya. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum Bu Santi menyadari keberadaannya. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, sebuah suara tajam menghentikannya. "Siapa di sana?" teriak Bu Santi dengan nada dingin. Pak Tono terkejut dan tanpa pikir panjang, ia berlari sekuat tenaga meninggalkan gudang itu. Jantungnya berdebar kencang, dan ia tidak berani menoleh ke belakang sampai tiba di rumahnya. Beberapa hari setelah insiden itu, Mila, seorang pengamen jalanan yang sering mangkal di warung Bu Santi, mulai merasakan keanehan. Suatu malam, ketika ia sedang menyanyikan lagu untuk para pelanggan, ia mendengar suara-suara aneh dari arah dapur. Awalnya, ia mengira itu hanya angin atau suara panci yang jatuh. Tapi semakin lama, suara itu terdengar seperti erangan manusia yang menderita.
Mila mencoba mengabaikannya dan melanjutkan nyanyiannya. Tetapi bau anyir darah mulai menyeruak dari arah dapur. Bau itu sangat kuat hingga membuatnya merasa mual. Ia melihat beberapa pelanggan lain juga tampak gelisah, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah selesai bernyanyi, Mila memutuskan untuk pergi lebih awal dari biasanya. Saat melewati dapur, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik tirai. Rasa takut yang luar biasa menyelimutinya, dan ia langsung berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Pagi berikutnya, Kampung Pelangi dihebohkan oleh penemuan mayat tanpa kepala di sungai kecil di belakang warung Bu Santi. Korban ternyata adalah Dani, seorang pengamen jalanan lain yang sering mangkal di warung itu. Warga segera melaporkan kejadian ini kepada polisi, dan suasana di kampung menjadi tegang. Polisi mulai menyelidiki kasus tersebut dan mendapati bahwa Dani terakhir kali terlihat di warung Bu Santi pada malam sebelum kematiannya. Beberapa saksi melaporkan bahwa Dani terlihat bertengkar dengan Bu Santi sebelum menghilang. Hal ini membuat polisi semakin mencurigai wanita itu. Setelah melakukan penggeledahan di warung dan gudang Bu Santi, polisi menemukan bukti yang membuat mereka terhenyak. Di dalam freezer gudang yang berlapis es tebal, mereka menemukan potongan-potongan tubuh manusia yang masih segar, belum sempat dimasak. Ada tangan yang terpotong rapi, kaki yang tampak seperti baru dipisahkan dari tubuhnya, serta organ-organ lain yang disusun secara sistematis. Bau amis darah menguar kuat meski tertutup rapat oleh pintu freezer. Selain itu, polisi juga menemukan catatan-catatan aneh di sebuah kotak kayu kecil di sudut gudang. Catatan itu berisi mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dikenal, lengkap dengan simbol-simbol yang terlihat seperti peta atau diagram ritual. Beberapa halaman berisi daftar nama-nama orang, termasuk Dani, pengamen yang ditemukan tewas tanpa kepala beberapa hari lalu. Nama-nama tersebut dilingkari dengan tinta merah tua, seolah-olah menandakan bahwa mereka adalah target tertentu. Ketika polisi mulai memeriksa lebih jauh, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah altar kecil yang tersembunyi di balik tumpukan karung beras kosong. Altar itu dipenuhi lilin hitam yang sudah meleleh hingga membeku. Patung-patung aneh yang terlihat seperti perpaduan antara manusia dan hewan, serta piring kecil berisi abu yang tampaknya berasal dari sesaji. Di tengah altar terdapat sebuah mangkuk keramik besar yang berisi cairan kental berwarna merah gelap. Ketika salah satu petugas menciumnya, ia langsung mundur dengan wajah pucat. Ini darah, katanya pelan, suaranya bergetar. Tidak hanya itu, di samping altar terdapat sebuah buku harian tua yang kulitnya sudah mulai lapuk. Buku itu ternyata milik Bu Santi sendiri. Isinya adalah catatan harian tentang perjalanan spiritualnya selama bertahun-tahun. Dalam salah satu halaman, ia menulis tentang bagaimana ia pertama kali bertemu dengan seorang dukun bernama Kiraga, yang menawarkan cara cepat untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Kiraga memberinya dua pilihan: menggunakan pesugihan biasa dengan risiko kehilangan harta setelah beberapa tahun, atau menggunakan metode bakso urat, sebuah ritual yang melibatkan pengorbanan nyawa manusia untuk menjaga keberlangsungan usaha. Bu Santi memilih opsi kedua, dan semenjak itu, ia mulai menghilangkan jejak-jejak kemanusiaannya. Saat polisi akhirnya menginterogasi Bu Santi di kantor kepolisian, sikapnya benar-benar di luar dugaan. Ia tidak panik, tidak menangis, bahkan tidak berusaha membela diri. Sebaliknya, ia tersenyum dingin, seolah-olah semua ini adalah bagian dari rencananya. Ketika salah satu penyidik bertanya apakah ia menyadari betapa mengerikannya tindakannya, Bu Santi hanya menjawab dengan tenang, "Apa yang kalian lihat sebagai kejahatan, bagi saya adalah pengabdian." Penyidik lain mencoba menekan dengan pertanyaan lebih spesifik. "Berapa banyak korban yang sudah Anda habiskan?" tanyanya tajam. Bu Santi hanya tertawa pelan. Matanya kosong namun penuh keyakinan. "Kalian pikir aku bisa menghitung? Itu bukan urusan manusia lagi," katanya datar. Yang lebih mengejutkan adalah ketika salah satu petugas mencoba membaca mantra-mantra yang ditemukan di gudang untuk memancing reaksi Bu Santi. Alih-alih marah atau takut, wanita itu malah tersenyum lebar. Hampir seperti senyum anak kecil yang mendengar lagu favoritnya. Matanya berkilat, dan ia berkata dengan nada yang terdengar seperti bisikan angin, "Dia akan datang segera. Kalian tidak akan bisa menghentikannya."
Polisi semakin terganggu dengan tingkah laku Bu Santi. Sikapnya yang tenang dan penuh percaya diri membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Salah satu petugas mencatat bahwa kulit Bu Santi tampak lebih pucat daripada saat pertama kali ditangkap, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang semakin pekat. Bahkan ketika tangannya diborgol, ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Sebaliknya, ia duduk tegak dengan postur yang hampir terlihat angkuh, seolah-olah ia adalah ratu yang sedang menunggu momen penting. Di tengah interogasi, salah satu petugas memperhatikan bahwa jam dinding di ruangan itu tiba-tiba berhenti berdetak. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, meskipun AC telah dimatikan sejak awal. Beberapa petugas mulai merasa ada kehadiran lain di ruangan itu, sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Suara-suara halus mulai terdengar, seperti desiran angin atau bisikan-bisikan yang tidak jelas asal-usulnya. "Cukup," bentak salah satu penyidik senior, mencoba mengambil kendali atas situasi. Namun, tepat saat ia berbicara, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, dan bayangan Bu Santi di dinding tiba-tiba tampak lebih besar dari tubuh aslinya. Semua orang di ruangan itu saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang sedang terjadi. Bu Santi hanya tersenyum lagi, kali ini lebih lebar dan lebih dingin. "Kalian tidak akan pernah mengerti," katanya pelan. Suaranya terdengar bergema meskipun ruangan itu tidak memiliki efek akustik. "Semua ini sudah terlalu jauh untuk kalian hentikan." Setelah penangkapan Bu Santi, kejadian aneh mulai terjadi di kantor polisi. Petugas yang berjaga di depan sel tahanan melaporkan mendengar suara-suara aneh dari dalam sel, seperti jeritan dan tawa yang tidak wajar. Beberapa petugas bahkan mengaku melihat bayangan hitam bergerak di dalam sel meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, salah satu petugas yang berjaga mendengar suara keras seperti ledakan dari dalam sel. Ketika ia membuka pintu untuk memeriksa, ia menemukan Bu Santi tertawa terbahak-bahak dengan mata kosong. Tubuhnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan ada bekas luka di lehernya seolah-olah ia baru saja dicekik. Petugas itu langsung mundur karena ketakutan, dan kejadian itu semakin memperkuat spekulasi bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada Bu Santi. Beberapa hari setelah penangkapan Bu Santi, warung baksonya tiba-tiba terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Api melahap seluruh bangunan dalam waktu singkat, dan meskipun petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkannya, tidak ada yang tersisa kecuali puing-puing hangus. Warga yang menyaksikan kejadian itu mengklaim melihat bayangan hitam bergerak di antara kobaran api. Sejak saat itu, lokasi bekas warung bakso itu dianggap angker, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Cerita berakhir dengan misteri yang belum terpecahkan. Meskipun Bu Santi telah ditangkap, warga Kampung Pelangi masih diliputi ketakutan. Ada yang percaya bahwa Bu Santi hanyalah korban dari makhluk gaib yang menguasainya, sementara yang lain yakin bahwa ia adalah dalang dari semua kejadian mengerikan itu. Namun, satu hal yang pasti, warung bakso itu tidak pernah dibuka lagi, dan cerita tentang bakso Bu Santi menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.